menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan luas area sekitar 1000-an hektar, menjadikan Mandalika, Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial. Apalagi dengan adanya sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional, menjadi nilai tambah kawasan ini. Tak hanya memberi sensasi tontonan beradrenalin tinggi saja, sirkuit Mandalika juga menyajikan pemandangan indah yang langsung mengarah pada perbukitan dan kawasan pantai. Sebuah perpaduan yang pas untuk menyajikan pariwisata berkualitas. Secara keseluruhan, pembangunan sirkuit Mandalika sudah mendekati rampung, sehingga pihak pengembang sirkuit Mandalika optimis dapat menyelenggarakan ajang balap motor bergengsi World Superbike dan MotoGP. Pemerintah juga sudah mengoptimalkan berbagai infrastruktur, seperti persiapan akses jalan langsung dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika, perpanjangan lintasan pesawat di bandara, pengembangan pelabuhan Gili Mas menjadi cruise terminal, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Sambil menanti berlangsungnya perhelatan balap motor kelas dunia, berikut fakta-fakta menarik sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika memang dibangun sebagai sirkuit balap kelas dunia dengan panjang 4,31 km. Sirkuit Mandalika memiliki total 17 tikungan yang siap ditaklukkan para pembalap dunia. Hal menarik lainnya ada pada area paddocks atau garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi. Wow. Garasi-garasi tersebut dibangun secara permanen dan di bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Per akhir Mei, pembangunan sirkuit Mandalika telah mencapai 70%. Pekerjaan servis route yang sudah teraspal sekitar 4.230 meter dari total 8.120 meter. Pengaspalan lapis pertama AC Base di main track juga sudah mencapai 4,3 km. Selain pengaspalan, ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan secara bersamaan, yakni pengaspalan AC Binder Service Road, penghamparan gravel bed, proses fabrikasi dan pemasangan concrete barrier dan pagar debris fence, serta pit wall geobook. Selain itu, ada juga pengerjaan landscaping pohon dan rumput, pekerjaan drainase permukaan sirkuit, dan pekerjaan fondasi bor pile bangunan race control. Sementara itu, lapisan aspal bagian bawah trek adalah asli buatan Indonesia. ITDC juga mendatangkan pagar pembatas yang berisi angin untuk di pinggiran sirkuit langsung dari Jerman. Wow. Namun untuk komponen lainnya, sirkuit Mandalika tetap mengandalkan produk buatan lokal NTB. Salah satunya batu kerikil untuk gravel sirkuit. Sirkuit Mandalika dapat menampung hingga sekitar 190.000 penonton saat situasi normal atau tidak dalam keadaan pandemi COVID-19. Sementara di tengah pandemi diperkirakan hanya dapat mencapai 114.000 penonton. Perhitungan ini didapatkan dari rincian 40% penonton lokal dan sisanya adalah wisatawan mancanegara selama 3 hari gelaran MotoGP berlangsung. Rencananya pada tahun ini sirkuit Mandalika siap menggelar ajang balap MotoGP, namun batal karena situasi pandemi. Walau begitu, sirkuit Mandalika kembali dijadwalkan masuk kalender balap MotoGP musim datang yang rencananya akan digelar pada Maret 2022. Lama banget ya. Sebelum dipakai untuk ajang balap MotoGP, sirkuit Mandalika akan digunakan terlebih dahulu dalam ajang balap Superbike World atau WSBK. Rencananya sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah Superbike World Series ke-11 pada 11-14 November 2021 mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan sirkuit Mandalika selesai pada Juli 2021, sehingga nantinya akan siap menyelenggarakan Superbike World pada awal November 2021. Menjadi Bali baru dan kawasan ekonomi khusus membuat Mandalika banyak nilai lebihnya.
Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya. Mulai dari Bukit Merese, Pantai Tanjungan, Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Grupuk, hingga berkunjung ke Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende. Diperkirakan dengan gelaran ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika dapat memberikan efek baik bagi sektor ekonomi kreatif sekitar. Sekurangnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang. Banyak sekali ya. Diharapkan pula nantinya dapat memberikan tambahan investasi lokal sebesar 150 juta dolar Amerika. Ajang MotoGP diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Bahkan pencapaian ini tentunya diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sport turisme unggulan di kawasan Asia. Sirkuit Mandalika diperketat jelang WSBK, tak boleh ada drone dan dilarang nonton dari pohon. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan menggelar FIM Superbike World Championship, WSBK dan Asia Talent Cup ATC pada 19 sampai 21 November 2021 akhir pekan ini. Pengetatan pun dilakukan. Drone dilarang terbang dan penonton dilarang menyaksikan dari atas pohon. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero dan ITDC BUMN pengelola kawasan ekonomi khusus Eka Mandalika bersama dengan Mandalika Grand Prix Association MGPA sebagai bagian dari ITDC Group memperketat akses masuk ke Pertamina Mandalika International Street Circuit guna meningkatkan keamanan persiapan dan penyelenggara acara. Dikutip dari situs resmi ITDC, seluruh akses masuk menuju area sirkuit akan diperketat mulai tanggal 16 sampai dengan 21 November dan hanya terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan balap. Selanjutnya pada 19 sampai 21 November 2021, sirkuit akan dibuka bagi penonton dan pihak-pihak yang memiliki akses masuk resmi dari Dorna Sport dan MGPA. Akses masuk ke sirkuit ini diperketat untuk memaksimalkan dan mematangkan persiapan WSBK. Keamanan dan persiapan perhelatan ini harus dipastikan mengingat Pertamina Mandalika International Street Circuit merupakan sirkuit baru yang akan menggelar motor dunia pertama kali pada akhir pekan ini. Pengetatan akses diberlakukan untuk memberikan keleluasaan bagi pihak penyelenggara agar dapat melakukan berbagai persiapan acara secara maksimal, termasuk persiapan logistik dan balap motor, tes commissioning untuk memastikan seluruh peralatan elektronik, kelistrikan, dan ICT bekerja dengan baik dan normal, track cleaning, latihan marsal, serta familiarisasi sirkuit oleh para pembalap. Selain memperketat akses masuk sementara waktu, ITDC dan MGPA juga melarang penerbangan drone sejak 16 hingga 21 November 2021 di area sirkuit Mandalika. Para pengguna drone yang menerbangkan tanpa izin ITDC MGPA maka akan kehilangan sinyal dan drone akan kembali ke titik terbang semula. Seluruh pihak sangat antusias dalam mempersiapkan event balap di Pertamina Mandalika International Street Circuit akhir pekan ini. Namun dengan alasan keamanan, kami menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan drone pada area sirkuit dan sekitarnya. ITDC MGPA juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak memanjat, naik ke pagar pengaman sirkuit untuk menonton balapan dan atau melakukan hal lainnya yang membahayakan serta melanggar ketentuan. Mandalika akan menjadi tuan rumah yang memberikan kesan baik bagi para pembalap, juga penonton nantinya yang bisa membawa citra Indonesia semakin baik di kancah dunia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas di dalam dan luar sirkuit.
Dengan mengikuti aturan yang berlaku agar persiapan WSBK bisa dilakukan dengan maksimal dan acara berjalan dengan baik serta aman bagi semua pihak, baik pembalap, penyelenggara maupun penonton. Tim patroli pengamanan dari Brimob Polda NTB menemukan drone ilegal yang terbang di sekitar sirkuit Mandalika. Drone itu merupakan milik pengunjung yang diterbangkan dari salah satu bukit yang ada di dekat sirkuit. Drone itu ditemukan saat sebelum event IDMETSU Asia Talent Cup digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Kuta Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Kapolda NTB Irjen Muhammad Iqbal mengatakan drone yang tanpa izin dari penyelenggara memang tidak diperbolehkan mengambil gambar saat event berlangsung. Berdasarkan aturan itu, Irjen Iqbal memerintahkan tim pengamanan event untuk menindak sesuatu yang dapat menghambat jalannya event, termasuk masalah drone. Kami sudah imbau dan kami bina mereka untuk jangan melakukan hal itu. Apabila dilakukan lagi, kami akan melakukan tindakan. Drone yang ditangkap tidak dirusak atau dibuang. Irjen Iqbal memerintahkan agar drone yang terjaring dalam razia itu dikembalikan kepada pemiliknya dan diberi imbauan untuk tidak melakukannya lagi. Terpisah Kasubit Tekinfo Bit TIK Kop Brimob Polri Kompol Yudi Irawan menjelaskan, pihaknya telah mengimbau warga agar tidak sembarangan menerbangkan drone di sekitar Pertamina Mandalika Street Circuit. Pada Minggu 14 November, saat jadwal balap junior IATC, tim bidang TIK Korps Brimob mengimbau salah seorang warga yang kedapatan menerbangkan drone dari atas bukit samping SPBU Kuta Lombok Tengah. Kompol Yudi menjelaskan, tim TIK memiliki alat anti-drone yang ditempatkan di sekitar sirkuit Mandalika yang dapat mendeteksi keberadaan drone ilegal yang terbang di sekitar area sirkuit. Drone tidak boleh diterbangkan di sekitar sirkuit karena itu sangat membahayakan arena sirkuit, di mana helikopter terus standby mengikuti alur pembalap yang ada di sirkuit. Jadi kami melakukan patroli drone dan menempatkan alat deteksi drone di mana dari jarak 2 km drone ilegal dapat kami deteksi. Di mana jika drone tersebut mendekat ke arah sirkuit akan terjadi drone jammer agar tidak bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Selain itu, kami menempatkan anggota di tiap-tiap bukit untuk memantau. Drone jammer adalah perangkat pemancar gelombang radio yang kekuatannya sangat terarah dengan menggunakan teknik pemancar high gain directional antenna untuk diarahkan ke drone dengan maksud melumpuhkan fungsi penerimaan gelombang radio pada sebuah drone sasaran. Penerbangan drone sendiri juga memiliki regulasi yang memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana memiliki sanksi hukum pidana dan denda. Sementara itu, pihak ITDC Pari menjelaskan, pihaknya telah meminta tim pengamanan dari TNI Polri untuk tidak ada drone di luar drone milik penyelenggara dan terkait yang telah diberi izin, karena banyak peralatan lain di sekitar sirkuit, seperti helikopter dan beberapa alat lainnya yang dimiliki penyelenggara dan TNI Polri. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak dan Lanut dan stakeholder terkait penerbangan drone. Mengingat di kawasan sirkuit sudah ada helikopter yang bertugas untuk mensupport medical center, sehingga perlu pengaturan untuk keamanan dan kenyamanan kita semua. Demikian informasi langsung dari Mandalika. Terima kasih.